Bacawa Pres Prabowo Subianto, Gibran, yang sudah mulai playing victim. Sepertinya dia ini takut semuanya kebusukannya kebongkar. Jadi statement dia ini dikeluarkan di Lampung pada hari Sabtu tanggal 11 November yang lalu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Bacawa Pres Prabowo Subianto, Gibran, yang sudah mulai playing victim. Sepertinya dia ini takut semuanya kebusukannya kebongkar. Jadi statement dia ini dikeluarkan di Lampung pada hari Sabtu tanggal 11 November yang lalu. Sebelumnya, kita simak dulu videonya berikut ini. Sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Nah, dari pernyataan ini saya menangkap ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Gibran. Yang pertama, masalah nyinyir, fitnah, dan berkomentar negatif. Lalu yang kedua, masalah angka-angka. Dan yang ketiga, masalah panik dan takut kalah. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, masalah nyinyir, kemudian fitnah, dan berkomentar negatif. Kalau masalah nyinyir dan berkomentar negatif, semua orang yang berpikiran waras, berpikiran normal, pasti akan nyinyir dan mengeluarkan komentar negatif. Masalahnya apa? Masalahnya Gibran ini maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto dengan jalur yang nggak normal, dengan cara-cara yang menyalahi konstitusi. Ketika dulu ditanya rumor tentang dia dijadikan cawapres oleh Prabowo Subianto, dia mengatakan masih belum cukup umur, masih belum punya ilmu, lalu kemudian dia dengan segala macam ngelesnya, dan pada waktu itu kita menerima itu semua sebagai sebuah kebenaran. Lalu ketika MK memutuskan bahwa gugatan dikabulkan dan dia maju didaftarkan ke KPU, itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh dia. Dan kalau misalkan semuanya ini berjalan normal, tidak mengubah undang-undang, lalu kemudian tidak mengutak-atik hukum, silakan saja berkompetisi, berkontestasi secara fair, secara adil, secara jujur. Silakan, nggak pernah ada yang mempermasalahkan. Tapi ketika undang-undang kemudian diotak-atik, hukum dipermainkan, ada intervensi di sana, terbukti dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin mengatakan bahwa putusan dari Anwar Usman ini ada intervensi dari pihak luar. Meskipun sampai sekarang belum dibuka siapa yang intervensi, tapi ini jelas melanggar konstitusi. Bahwa dia adalah cawapres ilegal. Itu benar adanya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita nggak boleh nyinyir. Kita nggak boleh bersentimen negatif. Yang Anda lakukan terlebih dahulu itu adalah sesuatu yang negatif. Dan kalau berbicara masalah fitnah, nggak ada yang fitnah. Ini semuanya fakta. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lakukan semuanya ini untuk menggiring opini seolah-olah dia ini difitnah. Dia seolah adalah seorang korban, playing victim. Itu untuk meraih simpati publik. Padahal publik semuanya nggak bodoh. Publik sudah paham. Meskipun sebagian masyarakat yang ada di level bawah ini kemudian mereka tidak paham apa itu MK. Mereka tidak tahu apa itu pelanggaran konstitusi. Yang mereka tahu adalah Gibran, anak dari Jokowi, mencalonkan menjadi calon wakil presiden. Dan itu yang akan mereka pilih. Padahal Presiden Jokowi dengan Gibran ini sangat jauh berbeda. Baik secara sifat maupun secara kondisi.
Kondisi ketika dulu Presiden Jokowi pertama kali masuk atau mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, dia bukan anak siapa-siapa. Kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden. Ini melalui jenjang-jenjang yang kemudian memang dilewati. Dan dia dengan segala macam kerendahan hatinya, dengan kesederhanaannya mampu memikat masyarakat. Sementara Gibran, dia cuma dompleng nama besar bapaknya. Kemudian mengutak-atik undang-undang. Meskipun misalkan pun Gibran tidak terlibat dengan putusan MK itu. Tapi dengan putusan MK itu dia mengambil keuntungan. Kemudian dia menggunakan itu untuk maju menjadi cawapres. Nah itu kan sama aja dengan cawapres bodong, cawapres ilegal. Karena fondasi hukumnya sudah dikangkangi, sudah dihianati. Sementara harusnya orang-orang yang bisa menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto, semuanya seolah tunduk, semuanya seolah nggak bisa berbuat apa-apa. Para ketua parpol yang ada di koalisi, ada Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono, dan beberapa partai koalisi yang lain. Dan semuanya ini mengatakan mereka koalisi Indonesia Maju. Bukan, ini koalisi ABG kalau bagi saya, anak buah Gibran. Karena semuanya tunduk, semuanya manut apa yang dikatakan oleh Gibran. Meskipun mungkin banyak yang bilang bahwa mereka ini tersandra dan kemudian tunduk kepada mastermind dari ini semua. Tapi di luar itu, mereka ini adalah parpol-parpol yang sudah dibesarkan bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi tunduk dengan satu orang anak presiden yang punya privilege yang luar biasa. Nah, inilah yang akhirnya bagi kalangan anak muda, Gibran ini bukan cerminan atau perwakilan dari kaum muda. Dia adalah justru malah menjerumuskan kaum muda yang ada. Dia adalah menjadi contoh buruk bagi seluruh kaum muda yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, masalah angka-angka. Dia ingin menunjukkan, ingin menggiring opini bahwa seolah ketika putusan MK sudah selesai, kemudian dia maju menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, masyarakat banyak yang bersimpati, kemudian banyak sekali yang ingin menjadikan Gibran sebagai seorang pemimpin. Dia membuktikan dengan angka-angka melalui apa? Melalui lembaga survei. Kalau kita melihat, menengok 1 minggu ke belakang, pekan kemarin, sepanjang 1 minggu itu, beberapa lembaga survei secara entah sengaja atau tidak, tapi kalau bagi saya sepertinya memang sengaja. Mereka kemudian mengeluarkan hasil survei secara bersama-sama. Yang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dengan angka di atas 40%. Seperti yang disampaikan oleh Mas Pakar Mantan kemarin, hujan survei 40%, itu yang terjadi. Padahal, kalau bagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto 5 tahun yang lalu. Bahwa lembaga survei itu tergantung siapa yang bayar. Di tahun 2018, ketika survei Presiden Jokowi yang waktu itu akan maju menjadi presiden di tahun 2019, seorang petahana, surveinya ini di atas 50%. Pada waktu itu, kalau nggak salah dari indikator politik memberikan survei, menyampaikan hasil survei, Presiden Jokowi mendapatkan elektabilitas sebesar 51,9%, hampir 52%. Sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 19,2%. Lalu ketika ditanya responnya tentang hasil survei itu, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto? Survei itu tergantung siapa yang bayar, katanya. Nah, berarti berlaku juga dong dengan yang saat ini. Semua lembaga survei, hampir semuanya, kecuali SMRC dan Carta Politika, ini memenangkan Prabowo Subianto dengan angka di atas 40%. Lalu apakah ini semuanya tidak mungkin untuk tidak dibayar? Apakah mereka ini tergantung siapa yang bayar? Bukan saya yang ngomong ya, saya hanya mengutip ucapan Prabowo Subianto 5 tahun yang lalu. Tujuannya untuk apa? Untuk menggiring opini masyarakat bahwa ini loh, pasangan ini diinginkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Menggiring opini seluruh masyarakat bahwa hasil survei ini kredibel, hasil survei ini sesuai dengan fakta di lapangan.
bahwa mereka ini memang menginginkan Prabowo dan Gibran untuk memimpin Indonesia. Tujuannya supaya apa? Kalau misalkan nanti pada kenyataannya ketika pencoblosan, kemudian hasilnya keluar tidak sesuai dengan hasil survei yang menurut Prabowo tadi dibayar, tergantung siapa yang bayar, mereka bisa menggugat itu. Mereka bisa menganggap bahwa mereka dicurangi. Lagi-lagi playing victim. Padahal sebetulnya yang punya kuasa ini untuk mencurangi segala macam ini adalah di pihak mereka. Mereka kemudian di backing oleh beberapa aparat, instrumen negara semua dikerahkan untuk memenangkan itu. Hasil investigasi dari beberapa media massa, dari Tempo, Media Indonesia, lalu kemudian juga dari Aiman Wicaksono yang mantan jurnalis yang sekarang menjadi juru bicara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Itu hasil investigasi, semuanya mengarah ke sana. Dan seolah-olah ini memang ingin menggiring opini kita semua, masyarakat kita semua, bahwa merekalah yang sekarang dizolimi. Merekalah yang sekarang difitnah, merekalah yang sekarang kemudian dihujat, diberikan sentimen negatif. Padahal kenyataannya apa yang mereka lakukan jauh lebih negatif daripada ini semua. Lalu yang ketiga, masalah panik dan takut kalah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, yang panik dan takut kalah itu siapa? Kalau sekarang secara logika, kalau misalkan hasil survei kalian ini sudah di atas 40%, lalu kenapa baliho-baliho dari lawan kalian kemudian diambil semua, diturunkan secara paksa? Apakah ini bukan bentuk kepanikan? Apakah ini bukan bentuk ketakutan terhadap kekalahan? Kalau misalkan yakin dengan hasil survei yang menurut Prabowo ini tergantung siapa yang bayar, harusnya kan kalian nggak perlu takut dengan baliho. Harusnya. Yakin dengan hasil survei, yakin bahwa kalian menang. Tapi kenyataannya, ketika ini kemudian hasil survei menunjukkan angka di atas 40, tapi kalian takut dengan baliho-baliho lawan kalian. Takut bahwa masyarakat ini tersadar bahwa kalian ini sebetulnya melakukan sebuah kebusukan. Takut semuanya ini terbongkar. Itu kan yang terjadi. Jadi, sudahlah. Kalau misalkan memang oke, kalian silakan mengklaim bahwa ini itu semua misalkan hasil survei ditunjukkan dengan angka-angka yang bisa dibayar. Silakan. Tapi kami sangat memohon. Berlakulah adil, berlakulah jujur, berkontestasi secara fair. Jangan menggunakan instrumen-instrumen negara. Jangan melakukan proses-proses intimidasi, kemudian intervensi, dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau bertanding, ayo bertanding secara jujur. Ayo bertanding secara fair. Jangan wasitnya diikut-ikutin menjadi pemain juga. Dan kalau misalkan itu bisa terjadi, kita nggak akan pernah takut, kita nggak akan pernah panik untuk kalah. Karena suara Tuhan adalah suara rakyat. Kebalik ya, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang mencerminkan bahwa ini adalah semuanya takdir Tuhan. Dan kalau misalkan itu terjadi, semuanya bertanding secara fair, semuanya bertanding secara jujur, secara adil, siapapun pemenangnya pasti akan legowo, pasti akan menerima. Karena apa? Karena sudah bertanding dengan fair. Bahwa kekalahan itu kalau misalkan memang kita bertanding secara fair, secara adil, secara jujur, kekalahan pasti bisa diterima. Nah, kalau sekarang semuanya belum bertandingnya, belum mulai, tapi kecurangan-kecurangan itu sudah mulai dilakukan, intervensi dan intimidasi sudah dilakukan, apakah ini nanti ada jaminan bahwa pertandingan ini akan berlangsung secara fair? Ya nggak ada jaminan. Yang jelas, sekarang kubu mereka lah yang panik, kubu dari koalisi ABG ini, anak buah Gibran semuanya lagi panik, lagi takut kalah, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi Prabowo untuk menjadi presiden, lalu kemudian ini adalah peluang bagi Gibran untuk menjadi seorang pemimpin mumpung bapaknya masih berkuasa. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk pertandingan yang fair. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.